Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah di zaman Rasulullah Muhammad SAW kala itu, di mana setelah melihat dari kisah ini, semoga kita dijadikan seseorang yang selamat dunia akhirat dan dimasukkan dalam golongan orang yang wafat dalam keadaan syahid dan ditunggu oleh surganya Allah. Ada sebuah kisah di mana seorang laki-laki yang jenazahnya pun tiba-tiba berubah menjadi seekor babi. Peristiwa ini bahkan disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa nyata yang terjadi di masa Rasulullah kala itu. Lantas, seperti apa kisahnya? Berikut kisah selengkapnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam sebuah masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah pun bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku baru saja kehilangan ayahku dan tidak ada kain kafan dan tidak pula ada orang yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah pun memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu mengikuti pemuda itu untuk melihat persoalan dan situasinya. Sehingga kedua sahabat Nabi itu pun mengikuti pemuda itu dan mendapati ayah pemuda itu telah berubah menjadi seekor babi hitam. Badannya sudah membengkak dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Sehingga keduanya pun kembali dan memberitahu Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan yang sangat hitam." Mendengar penuturan kedua sahabatnya, maka Rasulullah dan kedua sahabatnya itu pun pergi ke rumah pemuda itu. Setiba di rumahnya, Rasulullah berdoa dan atas kuasa dari Allah, mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah dan kedua sahabatnya itu mensolatkan dan mengkafani jenazah tersebut. Akan tetapi saat hendak dikebumikan, tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi seperti babi hutan yang sangat hitam. Sehingga Rasulullah pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka dengan malu berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya semasa hidupnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah pun bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam." Kemudian dalam riwayat lainnya diceritakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terdapat seorang laki-laki yang meninggal dunia. Ketika mereka hendak mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak. Sehingga mereka pun membuka kain kafan itu dan terkejutlah semua yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darahnya. Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Tak hanya itu, orang-orang yang meninggalkan sholat juga akan ditemani seekor ular bernama Sajaul al-Aqra. Ular ini memiliki dua bola mata dari api, kuku-kukunya dari besi dan panjang tiap kuku sejauh perjalanan 1 hari. Ular itu akan terus-menerus menyiksa si mayit sambil berkata, "Akulah Sajaul al-Aqra." Suaranya bagaikan gemuruh halilintar. Si ular berkata, "Aku diperintah oleh Tuhanku untuk memukulmu atas kelakuanmu yang menunda-nunda sholat subuh sampai terbit matahari. Juga atas sholat zuhur yang kau tunda-tunda sampai masuk waktu asar. Juga atas asar yang kau tunda-tunda sampai waktu maghrib. Juga maghrib yang kau tunda-tunda sampai isya. Dan di atas isya yang kau tunda-tunda sampai subuh." Setiap kali ular itu memukulnya, kemudian orang-orang ini terjerembab ke bumi sedalam 70 hasta. Demikian keadaannya sampai datangnya hari kiamat nanti. Berikut ini ada beberapa siksaan bagi seseorang yang memang sengaja meninggalkan sholat selama di dunia. Yang pertama adalah dicabut keberkahan umurnya. Yang kedua, dihilangkan tanda-tanda kesolihan di wajahnya. Yang ketiga, segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala.
Yang keempat, doanya tidak akan pernah dikabulkan. Yang kelima, tidak mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang soleh. Tidak hanya siksaan di dunia, ada sebuah siksaan yang akan terus mengejarnya ketika ia meninggal. Yang pertama, mati dalam kondisi terhina. Yang kedua, mati dalam kondisi lapar. Yang ketiga, mati dalam kondisi haus, yang apabila diminumkan satu lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya. Dan siksaan itu pun akan terus mengejarnya pada waktu dia di alam kubur. Bagi seseorang yang memang sengaja menunda-nunda sholat atau sengaja meninggalkan sholat. Yang pertama, kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. Yang kedua, ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimangan di atas bara yang sangat panas. Yang ketiga, di alam kuburnya akan ditemani ular besar, utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama As-Sujaul Aqra. Rasulullah seringkali memperingatkan umatnya agar senantiasa menjaga sholat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis senada juga datang dari Sauban Maula Rasulullah, dan Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalnya, maka dia melakukannya sebuah kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari. Kedua kisah ini hanyalah sedikit dari kisah tentang balasan dari Allah SWT terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kelak di akhirat orang-orang seperti ini akan memperoleh sebuah siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada siksaan yang didapatkan Allah semasa di dunia. Sahabatku yang seiman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita selalu menjaga sholat kita apapun keadaan kita. Dan jangan pernah sampai kita menunda-nunda sholat, dan agar kita selalu selamat dunia dan akhirat, dan surganya Allah akan menanti kita. Amin, amin ya rabbal alamin.